dunia kembali gempar. Pada sebuah pernyataan yang menggetarkan jagat politik internasional, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberi sinyal yang jelas. Israel, silakan binasakan Iran. Sebuah kalimat yang bukan hanya mengandung dukungan militer, tetapi juga mengandung makna profetik yang mengguncang langit dan bumi. Dan Trump tidak berhenti di situ. Dengan nada yang semakin keras, ia menambahkan, apabila Iran tidak tunduk dan masih memperkaya uranium, maka serangan kali ini tidak seperti sebelumnya. Iran tidak akan hanya terluka, tetapi akan dibinasakan. Ini bukan lagi ancaman diplomatik. Ini adalah bahasa penghakiman. Sebuah deklarasi yang membuat para analis politik terpaku, para pemimpin dunia gelisah, sebab apa yang dahulu hanya tertulis dalam lembaran nubuat, kini seolah melompat keluar menjadi kenyataan di depan mata dunia. Iran yang dalam sejarah Alkitab dikenal sebagai Persia, telah lama menjadi musuh ideologis dan spiritual bagi Israel. Kini, dengan dukungan penuh dari kekuatan besar Amerika Serikat, Israel bersiap mengambil langkah drastis terhadap Teheran. Sebuah langkah yang bisa mengubah peta Timur Tengah dan bahkan dunia. Namun di balik strategi dan serangan, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja. Penggenapan nubuat ribuan tahun yang tertulis dalam kitab suci. Daniel pasal 8 ayat 4. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Domba jantan itu adalah Persia, sebuah gambaran kerajaan yang dahulu begitu kuat dan tak terkalahkan. Tapi kisah tidak berhenti di sana. Daniel pasal 8 ayat 7. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu datang dari barat. Banyak penafsir melihat ini sebagai kekuatan luar yang menghancurkan Persia. Dalam renungan hari ini, tidakkah kita melihat gambaran itu hidup di depan mata? Sebuah aliansi militer modern, Amerika dan Israel mengarah ke timur dengan kekuatan dahsyat. Apa yang dulu hanya nubuat, kini mungkin menjadi realita. Banyak ahli nubuat percaya, ini bukan sekadar pengulangan sejarah. Ini adalah pola Tuhan. Persia yang dahulu ditumbangkan, kini kembali di hadapan pedang nubuatan. Dan Israel, negeri kecil yang dijaga Tuhan, akan menjadi alat penghakiman itu. Dunia sedang berubah, nubuat sedang hidup. Yang dulunya hanya ayat-ayat dalam lembar kitab suci, kini menjadi tajuk utama media dan percakapan ruang perang. Amerika dan Israel binasakan Iran. Mungkin bagi dunia itu adalah tindakan politik, tapi bagi langit itu adalah penggenapan dari nubuat surgawi yang tak bisa dibatalkan. Firman selanjutnya terdapat di dalam Daniel pasal 2 ayat 21. Ia mengubah zaman dan masa, ia menurunkan raja dan mengangkat raja. Tuhan sedang bergerak, ia tidak tinggal diam. Ia sedang menggenapi nubuatnya dengan memakai bangsa-bangsa dunia sebagai alat dalam tangannya. Amerika bukanlah kekuatan kebetulan. Ia sedang dipakai Tuhan seperti palu yang menghantam benteng Persia. Iran, bangsa yang dahulu disebut Persia, telah lama menjadi rahim bagi roh pemberontakan. Menciptakan Hamas, membesarkan Hizbullah, dan menyebarkan semangat iblis dalam jubah agama. Kini saatnya telah tiba. Tuhan sedang menggerakkan Israel dan Amerika sebagai alat penghukumannya. Bukan semata karena konflik militer, bukan hanya karena politik, tapi karena penggenapan nubuat ribuan tahun yang telah tertulis dalam firman-Nya. Negeri itu akan dibinasakan,
bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Tuhan sendiri yang telah menetapkannya. Dan siapa yang berdiri menentang umat pilihannya akan merasakan murkanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah kita sedang menyaksikan sejarah? Ataukah kita sedang menyaksikan nubuat yang hidup? Di layar-layar kaca dunia, kita melihat ledakan. Kita melihat pernyataan-pernyataan keras. Kita mendengar ancaman. Kita menyaksikan strategi militer. Namun di balik semua itu, mata rohani kita harus lebih tajam daripada kamera berita manapun. Apa yang sedang terjadi bukan sekadar konflik geopolitik. Ini adalah panggung surgawi, tempat nubuatan lama sedang digerakkan. Langit sedang berbicara dan bumi sedang bergetar. Presiden Amerika Serikat bukan sedang berbicara atas nama politik saja. Dia, sadar atau tidak, sedang menjadi alat nubuat, memukul genderang perang akhir zaman. Kata-katanya, Israel silakan binasakan Iran, bukan hanya bahasa manusia. Itu adalah gema nubuat Daniel yang kini menggema ke seluruh jagat semesta. Persia, sekarang bernama Iran, kembali berdiri seperti dalam zaman purba, menantang umat Tuhan. Namun seperti dalam kitab Daniel, Tuhan telah menetapkan akhirnya. Bukan karena Amerika kuat, bukan karena Israel hebat, tetapi karena Tuhan berdaulat. Ia mengubah zaman dan masa. Ia menurunkan raja dan mengangkat raja. Daniel pasal 2 ayat 21. Jika Tuhan berdaulat atas raja, maka ia juga berdaulat atas seluruh strategi politik. Jika Tuhan berdaulat atas kerajaan Persia ribuan tahun lalu, maka ia juga berdaulat atas Iran hari ini. Jika Tuhan memakai kambing jantan dari barat untuk menanduk domba jantan Persia dalam penglihatan Daniel, maka ia juga sanggup memakai siapapun hari ini untuk menggenapi kehendaknya. Dunia dalam penghakiman, tapi umat Tuhan dalam pengharapan. Jangan tertipu oleh narasi dunia. Media boleh menyebutnya invasi, para pemimpin dunia boleh mengecamnya. Namun orang-orang kudus yang berjalan dalam firman akan berkata, inilah waktunya nubuat Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak pernah gegabah. Setiap langkahnya penuh rencana. Setiap gerakan bangsa-bangsa, setiap dentuman rudal, setiap pidato pemimpin dunia, semua telah ditulis. 3 hal yang harus kita lakukan sekarang. 1. Bangkit dan berjaga-jagalah. Ini bukan waktu untuk tertidur secara rohani. Dunia sedang mendekati titik akhir. Gereja harus berjaga. Doamu bukan hanya untuk perlindungan, tapi untuk penyertaan dalam penggenapan firman. 2. Berpihaklah kepada Tuhan dan umat-Nya. Jangan tertipu oleh propaganda yang membela kegelapan.
Dunia akan mengasihi yang jahat dan membenci yang kudus. Namun firman Tuhan berkata, Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Berdirilah bersama Israel, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka bagian dari rencana kekal Allah. Berdirilah di pihak kebenaran, karena disitulah Tuhan berdiri. 3. Persiapkan hatimu. Penghakiman akan melanda seluruh bumi. Hari-hari ini adalah hari-hari penentu. Persia akan dibinasakan, bukan karena dendam, tetapi karena pemberontakannya yang panjang. Namun dunia yang ikut bersekongkol dengan pemberontakan itu juga tidak akan luput dari penghakiman. Seperti dalam zaman Daniel, begitu juga sekarang. Lihatlah kembali Daniel 8. Sebuah nubuatan tentang Persia dan kekuatan Barat yang akan menghancurkannya. Kini, Amerika, kekuatan dari Barat, mengangkat suara. Israel, umat pilihan Tuhan, siap dengan tangan terulur. Iran yang dahulu disebut Persia berdiri di ujung tombak sejarah. Tidakkah engkau melihat? Ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya tentang misil dan diplomasi. Ini adalah penggenapan nubuat. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33. Iran telah memilih jalannya. Dengan menyemai kekerasan, membesarkan kebencian, dan memerangi umat Tuhan, mereka menulis naskah kehancurannya sendiri. Bukan karena kebencian Tuhan, tetapi karena keadilannya. Tuhan itu panjang sabar, tapi bukan tidak adil. Tuhan itu murah hati, tapi bukan kompromis. Persia yang dahulu pernah dipakai Tuhan lewat Koresh, kini telah berubah wajah. Dari alat berkat menjadi sumber pemberontakan. Dari tangan yang membebaskan umat Tuhan, menjadi tangan yang menyalakan api permusuhan. Dan Tuhan, dalam kekudusannya, telah menetapkan waktunya. Maka akan datang penghakiman itu. Dan tidak akan ada yang membebaskan domba jantan itu dari kuasa sang kambing jantan. Saudaraku, jangan hanya membaca berita. Bacalah dengan mata rohani. Jangan hanya mengikuti analisa politik. Dengarkan suara nubuatan. Dengarkan suara Roh Kudus. Waktunya telah tiba. Langit sedang bergetar. Firman Tuhan sedang digenapi. Bersiaplah. Berjaga-jagalah. Berdirilah bersama kebenaran. Karena ketika bumi diguncangkan, hanya mereka yang berdiri di atas firman yang tidak akan roboh. Sebab seperti halilintar memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia kelak. Matius 24 ayat 27. Langit telah berbicara, nubuat telah hidup, dan Tuhan sedang datang dalam kemuliaan dan keadilannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, lalu melupakannya,
tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu,
Dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.